Gelora ini kan sebagai partai baru. Tapi kemarin kita melihat pergerakan Gelora itu ada mendukung salah satu orang yang didorong untuk maju di pilkada. Katakanlah Kang Pimen, Presiden Ramadan. Itu kan partainya beda tuh. Betul. Itu penjelasannya gimana? Ini Gelora siap dukung Pimen untuk melenggang ke pilkada Kota Tasik 2024. Wah, ini gimana? Ini maksudnya gimana itu tuh? Ya memang banyak orang yang menyampaikan kayak gitu ya, terlalu dini gitu. Betul. Ya, mesti panjang, mesti jauh. Pada dasar gini ya kan. e-Paper Radar Tasikmalaya menyajikan informasi aktual dan faktual. Untuk informasi berlangganan, kunjungi radartasik.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sandi Awet di Ruang Publik. Oke, para subscriber Radar Tasik Podcast, ya hari ini adalah tahunnya menjelang tahun politik, tahun 2024. Nanti kita akan mengikuti Pilpres, Pilkada Serentak, Pileg, Pilgub, dan pesta demokrasi-demokrasi lainnya. Maka dari itu saya ingin mengundang politisi dari partai baru, dari Partai Gelora. Bersama saya Pak Hasan Basri. Selamat datang Pak. Yap. Ya, Pak Hasan Basri ini adalah Ketua DPD Gelora Kota Tasikmalaya ya. Iya, betul sekali. Nah, ini sebagai partai baru kan belum banyak nih masyarakat tahu. Iya, betul. Ini misinya kemana ini Partai Gelora ini untuk bertempur di 2024 itu kan? Yang paling pasti ya pada dasarnya sih kita sama saja dengan partai-partai pada umumnya. Kita ingin memajukan bangsa Indonesia ini menjadi sesuatu yang kelasnya naik gitu ya. Nah, itu dia. Banyak PR besar mungkin yang kita rasakan bersama gitu. Terutama kan kita juga merasakan pada saat ini periodisasi yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. 2 tahun kita ada masa pandemi. Yang masyarakat rasakan jangan saja untuk mencari rezeki, kadang beribadah saja kita dibatasi dan sangat sulit. Nah inilah Partai Gelora yang kebetulan lahirnya juga di tengah-tengah pandemi. Dari sinilah kita punya semangat, makanya nama kita itu Gelora ya, gelombang rakyat ya. Di Gelora Indonesia, gelombang rakyat Indonesia. Kurang lebih begitu. Ini cikal bakalnya Partai Gelora ini berdirinya itu sekilas sejarahnya itu gimana? Memang banyak kalau kita lihat kilas sejarah memang banyak masyarakat yang melihat ya bahwasanya ini adalah lahir dari salah satu partai tertentu gitu ya. Sebutin aja gak apa-apa. Para pendiri kita kan kita juga bisa tahu ya. Pertama ketua umum dan wakil ketua umum kita dan sekjen kita, bendahara kita ada adalah Pak Anies, Bang Fahri. Terus ada Mahfud Siddiq, sekretaris sekjen kita, dan juga ada Bang Irel, bendahara umum adalah dulu kan orang-orang think tank, PKS, think tank ya. Menurutnya think tank mereka ini adalah para pemikir-pemikir besar di Partai Keadilan Sejahtera gitu. Nah dari proses karena ada satu ide besar yang dibangun oleh Pak Anies Mata ketika beliau menjabat sebagai presiden partai. Kan beliau ini unik ya, pendiri partai dari Partai Keadilan PKS, dan juga beliau adalah sekjen yang kalau kata orang sekjen abadi yang pada akhirnya takdir menentukan beliau sebagai presiden partai, bahkan dalam sebuah proses yang sangat kita tahu bersama, kasus besar gitu ya, menyelamatkan partai ini dari sebuah jurang, hampir pada jurang kehancuran, diselamatkan oleh beliau ini. Lalu ketika itu beliau menggagas sebuah ide besar gitu ya tentang yang kita sebut sebagai arah baru Indonesia gitu. Kan ini unik ya, beliau satu-satunya pimpinan partai di PKS yang ini merupakan partai Islam. Sejarahnya ketika Munas ya, beliau adakan Munas itu di Bali. Ini kan kalau partai Islam kan hampir nggak ada ya, sampai sejarahnya ya, bahkan mungkin hanya partai nasionalis atau partai kiri yang melaksanakan sebuah momen besar nasionalnya di Bali. Nah beliau ini ya mengadakan momen besar Munas itu di Bali ya, yang akhirnya memproklamirkan partai PKS dulu sebagai partai terbuka. Lalu muncullah sebuah narasi yang disebut narasi arah baru Indonesia itu, yang ingin kita mengeluarkan ya sekat-sekat kepartaian kan. Kalau partai itu seakan-akan membangun tembok ya, ada partai
Islam, partai nasionalis, partai kiri gitu ya. Kalau partai Islam biasanya bicara tentang umat. Kalau partai nasionalis biasa bicara tentang bangsa, dan kalau partai kiri biasa bicara tentang rakyat. Nah ini kan tembok-tembok yang terbangun ya dalam sejarah ke belakang-belakangnya juga demikian. Nah kita ingin membangun jembatan. Nah Partai Gelora Arah Baru Indonesia itulah sebuah gambaran tentang sebuah bangunan jembatan yang kita bangun nanti. Bahwasanya kata rakyat, kata umat, dan kata bangsa ada sebuah satu kesatuan bahasa yang sama. Tidak boleh lagi menjadi sebuah sekat. Oh jadi gitu. Digabung gitu ya. Digabung. Itulah partai ini memang unik juga nih. Makanya kita mengatakan ini adalah partai gelombang rakyat. Ada sebuah gelombang energi besar yang energi besarnya ini berasal dari rakyat gitu. Nah, kita tidak ingin menjadikan rakyat sebagai objek saja, tapi menjadi pelaku. Gitu. Nah, inilah yang kita ingin hadirkan, bahwasanya kita ingin menghantarkan sejarah baru tentang Indonesia ini, dan pelakunya adalah rakyat. Rakyat menjadi pelaku sejarah kemajuan bangsa ke depan. Berarti sekarang banyak loyalis Pak Anies, Pak Fahri yang di gerbong PKS yang berpindah haluan ke Partai Gelora yang. Ya, kalau kita sadari ya, kayak misalkan Bang Fahri ya. Loyalis Bang Fahri ini pada dasarnya bukan hanya berasal dari PKS, bahkan mayoritas loyalis Bang Fahri ini kan dari semua elemen bangsa. Kalau kita kalau ada dilakukan survei atau apapun ya, misalkan loyalis Bang Fahri lebih baik di mana? Saya yakin loyalis Bang Fahri lebih baik di tengah dan di kiri gitu ya. Dan juga di loyalis keumatan yang tidak pernah tersentuh oleh partai sebelumnya gitu kan. Karena kadang-kadang ada sekat yang ingin masuk ke partai ini karena mungkin walaupun sama-sama basis keumatan, tapi kan kadang-kadang beda ideologi tertentu gitu, akhirnya membatasi kita untuk bisa masuk partai tertentu. Nah Bang Fahri itu luar biasa kalau menurut saya. Dia basis masanya bukan hanya loyalis di PKS, tapi di seluruh partai yang lain juga ada gitu. Nah inilah saya rasa kesempatan besar bagi Partai Gelora gitu. Apalagi kita lihat masa-masa saat ini muncul dalam masa yang sangat tepat dan akan bisa menawarkan sebuah hal yang baru ya, untuk masa depan baru dan harapan baru bagi rakyat. Itulah namanya gelombang rakyat Indonesia gitu. Gitu. Akang dulunya juga dari PKS. Gimana ya? Nanti kalau saya berkatakan dia, nanti banyak yang dia mah apa coba gitu. Kalau saya katakan tidak, bohong juga gitu. biar rakyat aja yang melihat, yang pernah berkenalan dan bersentuhan dengan saya juga pasti tahu gitu seperti apa. Oke, berarti ada keterkaitan nanti. Tidak bisa dipungkur ya. Ini Akang melihat kota Tasik di mata Akang itu seperti apa sih? Ini kota Tasik menurut saya. Saya pada dasarnya tidak lahir di Tasik ya. Saya lahir di Bekasi, besar di Jakarta, tapi memang saya menikah dengan gadis Tasik, dan istri dan anak-anak saya kan semua lahir di Tasik gitu. Ketika saya tinggal di Tasik ini, kota Tasik ini menurut saya sangat unik ya. Pertama ada masyarakatnya. Masyarakat Tasik ini sangat terbuka dengan pendatang, sangat terbuka dengan pembaharuan, sangat terbuka dengan kemajuan. Bahkan saya lihat kota Tasik itu, masyarakatnya mungkin saya bisa simpulkan masyarakat yang sangat someah, sangat bager gitu ya. Benar nggak? Iya, betul. Dan saya lihat potensi besar sebuah kota ini akan maju adalah fondasi utamanya dari rakyatnya. Siap nggak untuk mereka menerima keterbukaan, menerima proses kemajuan, ide-ide dan segala macam. Siap nggak menjadi kota yang lebih maju, gitu. Dan saya rasa ini fondasi yang paling utama gitu. Dan ini ada di kota Tasik. Yang kedua, kota Tasik ini sangat strategis ya. Kalau kita bisa melihat dari semua masyarakat lah dimanapun mengatakan kota Tasik adalah ibu kotanya Periangan Timur. Penyangga ekonomi. Timur. Kita bisa bayangkan di sini seakan-akan tidak punya tempat wisata, tapi hotel-hotel penuh. Iya. Gitu. Bahkan hotel kelas Melati kalau hari Senin sampai hari Jumat itu penuh kan. Nggak kebayang nih. Kenapa ada bisa hotel-hotel kelas Melati ini Senin sampai Sabtu itu penuh. Dia hanya kosong misalkan sampai Jumat kosong cuma di Sabtu dan Minggu gitu. Ini kan sebuah unik. Ada apa ini? Ternyata itu adalah sebuah proses perputaran ekonomi di wilayah Periangan Timur ya, pusatnya di kota Tasik, yang mengakibatkan hotel-hotel itu penuh. Gitu. Ini luar biasa. Dua, orangnya juga ternyata pusat-pusat kreativitas ada di sini. Cerdas kreatif dari zaman dahulunya ya gitu. Dari zaman mungkin tahun
sebelum pra kemerdekaan gitu. Itu kreativitasnya luar biasa. Kita bisa menyaksikan bersama produk-produk kreatif ada di sini. Ya, lanjut juga mulai ada pusat-pusat pendidikan. Coba kita bayangkan misalkan kita lihat Depok ya. Di Jakarta, sekitar Jakarta, Depok kan dulu bahasa kasarnya mungkin tempat sesuatu yang dibuang gitu ya, pinggiran segala macam gitu, keterbelakangan gitu. Tapi ketika pusat-pusat pendidikan muncul di situ, UI dibangun di situ, lalu muncul universitas swasta terbesar Gunadarma, terus muncul universitas yang lain, ada Universitas Pancasila dan semacam-macam segalanya, sehingga pertumbuhan dari pertumbuhan pusat-pusat pendidikan ini mampu mendorong pertumbuhan pusat ekonomi, dan juga akhirnya menjadi stimulan orang-orang di kota Depok mungkin yang dulu strata pendidikan rendah menjadi naik strata pendidikannya gitu. Karena dia terinspirasi dengan banyak mahasiswa yang ngekos di sana dan semacamnya. Dan kita lihat pertumbuhan Depok sekarang kan menjadi semacam menjadi panglima pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar Jakarta gitu. Dan ini ada di Tasik gitu, pusat pertumbuhan dunia pendidikan kan mulai tumbuh. Ada universitas negeri di sini, ada lagi universitas UMTAS di sini. Baru kali ini ada juga muncul baru universitas PTH, Politeknik Kesehatan dan semacamnya gitu ya. Dan ini merupakan support sistem yang sangat luar biasa untuk kemajuan sumber daya. Gitu. Jadi sumber dayanya udah kreatif ya kan, terus lagi tadi someah, bagus ya, menerima hatinya sangat terbuka gitu, ditambah dengan tadi ada fasilitas-fasilitas yang bisa membuat masyarakat menjadi terinspirasi dan menjadi cerdas. Apalagi syarat yang kurang dari Tasik untuk menjadi kota maju. Betul sekali. Ini juga di kota Tasik juga DPRD kota itu banyak yang orang-orang Jawa sebenarnya. Ada orang-orang Jawa. Ada anggota dewan kemarin melakukan silaturahmi orang-orang Jawa, keturunan Jawa. Ada anggota dewan. Jadi sangat terbuka yang menikah sama orang-orang Tasik gitu ya. Betul. Kelompok-kelompok. Berarti saya punya masa depan di sini. Iya, masa depan. Jadi sudah tidak lagi alhamdulillah gitu ya, di Tasik itu sudah sangat terbuka juga. Pekerja-pekerja di sini juga yang di perusahaan-perusahaan besar di kota Tasik juga banyak yang dari luar daerah, orang-orang berpengaruhnya dari luar daerah. Itulah syarat sebuah kota itu maju. Jakarta kan gitu. Dulu masyarakat Betawi asalnya ya, yang kakek buyut saya lahir di sana gitu ya. Dia menerima semua pendatang masuk dalam lingkaran keluarga atau lingkaran masyarakat di sekelilingnya gitu. Bahkan ada yang berkawin dengan masyarakat asli Betawi. Ketika proses penerimaannya besar ya, sekarang kita saksikan Jakarta bagaimana mayoritas penduduknya bukan lagi penduduk Betawi. Bukan berarti penduduk Betawi tersingkirkan tapi memang ya tadi penerimaan yang sangat besar terhadap sebuah arus perubahan ini, dan syarat utama sebuah kota akan maju. Nah, ini ada di Tasik. Terus kira-kira sektor lain yang menurut penglihatan Akang yang masih bisa dikembangkan atau masih kurang untuk dikembangkan? Pada dasarnya sih ya kita harus ya, apalagi kita di partai baru nih gitu. Ruang kritik kita terhadap pemerintah harus volumenya kita kecilin dulu. Kita harus pada dasarnya kita sangat mengapresiasi ya proses tumbuh kembangnya kota Tasikmalaya ini gitu. Kita ingat dulu saya sudah tinggal di Tasik gitu ketika itu ya, sudah sering di Tasik pilkada kalau nggak salah pilkada 2017 ya. 2007 gitu ya, maaf. Pilkada itu kita saksikan dulu di misalkan di Taman Sari ya. Ya pilkada pertama, pilkada kedua ketika Pak Sarip bertemu dengan berlawanan dengan Pak Budi Budiman terpilih pertama kali kan. Ada demo kan di masyarakat Taman Sari. Pisang ditanam di tengah jalan. Lele disaur di tengah jalan gitu, mancing di tengah jalan gitu. Kan hari ini kita tidak saksikan gitu. Ya jalan lincir lah hari ini. Lecir ya gitu. Hampir sampai pelosok-pelosok semua jalan bagus, sampai gang-gang kecil segala macam gitu. Dan ini merupakan sebuah prestasi dari periode-periode selanjutnya. Tapi memang kalau kita bandingkan dengan potensi besar di Tasik, ini kayaknya masih jauh gitu ya. Stuck gitu ya, seakan-akan stuck gitu ya. Dari penyelesaian tadi kita lihat stuck. Seakan-akan ya, maupun penilaian kita secara kasat mata gitu. Seakan-akan pertumbuhan proses pembangunan ini baru sebatas kepentingan politik, bukan sebuah tata rancang kota yang akhirnya seperti apa gitu ya. Yang progresnya kita bisa lihat gitu, kayak gitu. Kita lihat pertumbuhan ekonomi di tengah kota luar biasa.
Hajet, ya kan, gitu, Iya, betul. luar biasa. Kita kan ada pertanyaan, apakah ini dari hasil sebuah tata perencanaan atau memang karena ini potensi ekonomi dilihat oleh pengusaha? Iya. Jangan-jangan ini karena pengusahanya pintar-pintar gitu. Menganalisis ya. Menganalisa ini dari strategi si daerah ini segala macam, era muncul pusat-pusat ekonomi misalkan, atau juga pusat-pusat kuliner baru segala macam gitu. Apakah itu merupakan hasil sebuah perencanaan sebuah birokrasi atau pimpinan gitu? Apa ini memang karena sebatas pengusaha melihat peluang? Nah, ini pertanyaan besar, harus ada riset hal ini. Nah, pada akhirnya ya sebenarnya banyak hal yang bisa kita gali, kita ini kan untuk kota ini maju dan tumbuh terus berkembang. Kota ini juga bisa menjadi inspirasi besar, bahkan bukan sekedar inspirasi di wilayah Periangan Timur. Kota ini juga bisa bersaing dengan Bandung misalkan, seperti itu. Bisa kita gitu. Nggak kalah kita nanti dengan Bandung. KP-KP udah banyak, itu dia. Tempat kopi-kopi udah banyak. Coba kita lihat KP ini Starbucks. Titik. Saya sebut dan promo. Nggak apa-apa. Nanti ini harus ada produknya di sini jadi sponsor tuh. Star kirim ke Glora ya. Setiap hari Glora terus hadirkan COVID. Artinya kan pengusaha ekonomi besar ya, nasional ini, kelas internasional gitu, melihat kota Tasik ya, pertumbuhannya luar biasa gitu. Kita nggak tahu pertumbuhan ini yang minum di kopi-kopi tersebut apa orang asli Tasik atau masyarakat kelas terbatas. Penuh loh, saya sering lihat melintas ke sana sore-sore itu udah pada penuh. Betul. Sabtu Minggu itu waduh ini. Tapi lihat di KP-KP lain juga sama penuh betul. Kita sensus tuh ya, orang Tasik bukan itu. Iya itu. Gitu. Tapi sayang juga kalau kita lihat di pinggir-pinggir Tasik kan katanya gitu ya. Kita inilah nggak usah buka-buka data BPS ya gitu. Gitu ya. Kan data BPS sudah jelas tuh ya seperti apa gitu. Coba kita lihat ketika ada bantuan bansos gitu. Kan antriannya panjang luar biasa. Betul. Kayaknya hampir nggak ada yang kan terima. Semuanya ngantri. Semua ngantri gitu. Apakah ini real keadaan ekonomi hari ini gitu? Kan kita juga harus kita kaji gitu. Ya, kita sih cobalah mudah-mudahan kota Tasik ini benar-benar tadi hilanglah dari atau keluar dari zona itu gitu. Kita tumbuh bangkit, jadi pertumbuhan ekonomi itu bukan hanya di pusat kota, tapi harus muncul juga pertumbuhan ekonomi baru di pinggir-pinggir kota. Di Taman Sari misalkan, di Sumelap gitu ya, di daerah lain yang berbatasan dengan kabupaten gitu, di Kawalu misalkan, di di Uruk gitu ya, berbatasan dengan kabupaten gitu ya. Muncullah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kan pernah tuh di Uruk tuh dibuat rest area, tapi kan wassalamualaikum gitu. Walaupun sekarang tumbuh lagi muncul ya di sungai itu kan segala macam gitu. Tapi kan kelihatannya kurang dorongan gitu. Nah, inilah yang perlu dikaji menurut saya, tidak hanya sebatas muncul secara alamiah. Dia harus didorong. Kita lihat misalkan Purwakarta ya. Orang kan kadang-kadang ini Purwakarta dilewati aja tuh sama tol kan. Tapi sekarang orang mau mampir di Purwakarta, mau makan sate Marangi. Kan sate Marangi ini kan bukan sebatas dia muncul secara alamiah, ternyata ada kajiannya, ada proses brandingnya, ya kan, sehingga menjadi legenda tuh sate Marangi, sehingga orang mampir sejenak untuk makan sate Marangi di Purwakarta. Kita punya bakso. Iya, bakso ya. Itu baru bicara baksonya. Wah, gitu. Saya khawatir kalau tidak ada proses ini, ketika tol ini nanti muncul, misalkan orang dari Bandung biasa dari Jakarta ke Pangandaran butuh waktu yang panjang, akhirnya adalah dan dia mampir sejenak kota Tasik, ya kan, dia nginep di kota Tasik gitu. Nah, kalau nanti dari Bandung ke Pangandaran cuman sejam setengah misalkan, nggak perlu lagi mampir ke kota Tasik. Lewat aja. Saya khawatir gitu. Makanya kota ini hari ini harus dirancang sedemikian rupa, ya. Di branding sedemikian rupa, dinaikkan kelasnya itu para pengusaha gitu. Ikon apa yang mau kita bangkitkan tidak bisa secara alami hanya diserahkan kepada para pengusaha, nggak bisa. Ini harus ada sebuah proses yang istilahnya support system yang sangat besar. Harus ada engine besar yang bernama pemerintah tadi, keterlibatan pemerintah dalam mendorong ekonomi yang akhirnya orang tuh ya, Tasik ini menjadi berkesan gitu.
Ada dan bakso ngangenin Tasik, gitu. ada Iya. tutug oncom, Nah, itu dia. ada batik, Kang. Betul. Banyak Di tutuk oncom Kawalu, ya, tutuk nasi oncom teo kan kan ciri nasinya khas. aja udah enak gitu ya. Gimana? Ini nah Harus itulah. mampir dulu kalau ke Sate Marangi berarti ke Tasik itu ke dia. bakso dan ke tutug oncom tuh. Nah, ini kan lebih banyak dari yang lain. Nah, ini harus kita tumbuh kembangkan. Kita naikkan kelasnya gitu. Kita munculkan sehingga menjadi legenda gitu. Sehingga orang mau mampir gitu. Nah, saya khawatir gitu ketika jalan tol ini muncul gitu. Tidak terjadi hal demikian sehingga kita hanya sebatas kota dilewati saja. Gelora ini kan sebagai partai baru. Tapi kemarin kita melihat pergerakan Gelora itu ada mendukung salah satu orang yang didorong untuk maju di pilkada. Katakanlah Kang Pimen, Presiden Ramadan. Itu kan partainya beda tuh. Betul. Itu penjelasannya gimana? Ini Gelora siap dukung Pimen untuk melenggang ke pilkada Kota Tasik 2024. Wah, ini gimana? Ini maksudnya gimana itu tuh? Ya memang banyak orang yang menyampaikan ke kita ya, terlalu dini gitu. Betul. Ya, masih panjang, masih jauh. Pada dasar gini kan, kita mungkin agak sedikit lupa ya. Ketika pilkada Kabupaten Tasik itu kan, di Kota Tasik itu ramai kan, 2021 menjelang 2022 itu kan ramai proses pencalonan. Sudah mulai muncul tokoh-tokoh yang berani memunculkan diri sebagai calon wali kota. Ya. Nah, perlu sebut nama kan? Ya kan kita bisa menyaksikan tuh banner di mana-mana segala macam. Mereka yang memiliki keyakinan bahwa pilkada di Kota Tasik akan dilaksanakan di 2022 gitu ya. Mereka kan berkampanye di mana-mana. Sehingga akhirnya hari ini kita memunculkan itu bukan sesuatu yang baru. Cuman memang sangat disayangkan orang-orang ini kan berhenti di tengah jalan. Apakah kehabisan ongkos atau gimana kan gitu, kita nggak tahu gitu. Nah, artinya memang kita melihat bahwasanya ini ada semacam eskalasi yang memang sudah dimulai seseorang gitu sama orang lain. Lalu apakah kita ngikut? Enggak. Inilah bagian dari proses planning yang kita jalankan karena kita dari awal berkeyakinan pilkada Kota Tasik itu tidak di 2022. Pilkada Tasik itu di 2024. Coba dibayangkan ya. Kota Tasik ya periodisasi ini kan mengalami suatu hal yang cukup berat. Yang pertama adalah proses pergantian kepemimpinan, ya kan nggak perlu ceritain lah gitu terjadi pergantian dari Pak Haji Budi Budiman ke Pak Yusuf dan Pak Yusuf kan mengalami proses yang cukup panjang untuk jadi wali kota, PLT-nya kepanjangan menurut saya gitu, dan dia wali kota tidak lebih dari 1 tahun kan gitu. Ditambah lagi dengan pandemi yang mengakibatkan banyak pemotongan anggaran segala macam gitu, jadi proses pembangunan tersendat. 2022 ini juga ternyata momentum akhir kepemimpinan dari periodisasi ini. Jadi Pak Haji Muhammad Yusuf kan ini orang tua saya juga gitu. Berakhir di bulan November 2022. Di bulan November sampai nanti November 2024 kita kekosongan pemimpin. Yang legitimatif, yang dipilih oleh rakyat, bukan dipilih rakyat, bukan melalui proses demokrasi lazim. 2 tahun kita kehilangan pemimpin lagi. Udah terpuruk melalui pandemi, proses perpindahan kepemimpinan yang agak terhambat gitu. Ditambah nanti 2 tahun pemimpin yang mungkin memiliki keterbatasan. Sehingga harus muncul dari awal hari ini ya ide-ide tentang kepemimpinan di 2024. Nggak bisa kita kepemimpinan 2024 kita bicarakan hanya di rentang Februari setelah pemilu itu atau bulan Mei paling tidak kan hasil dari pemilu sampai bulan Oktober gitu kan. Karena November sudah terjadi ini terlalu pendek. Ide-ide itu nggak akan muncul. Yang ada adalah branding instan. Orang dipoles demikian rupa di personal brandingnya gitu kan, dijadikan misalkan dia menjadi pribadi yang soleh, santun, berwibawa dengan tampilan pakaian dan segala macam. Tapi kan kita tidak memiliki kesempatan untuk mendengarkan ide dan gagasan dia. Padahal Kota Tasik di 2024 ini butuh sebuah gagasan yang besar, energi yang besar. Kenapa? Tadi proses politik yang mengganggu kita selama periodisasi ini panjang, Kang. Jadi bukan cuma 2 tahun, jadi hampir 4 tahun lebih kan gitu. Kehilangan kita pemimpin yang memiliki kewenangan gitu. Bagi Pak Yusuf rugi berarti ya. Rugi banget Pak. Memang ya beliau luar biasa saya lihat.
gigih beliau di masa-masa sangat sulit memimpin kota Tasik ini, ya sangat saya apresiasi dan saya juga mengenal beliau luar biasa, energinya luar biasa gitu ya. Dan beliau bertahan dengan periode yang sangat berat dengan anggaran yang sangat terbatas dan sampai memimpin kota Tasik ini sampai hari ini dan stabil gitu ya. Menurut saya sangat stabil ya, beliau membangun secara kewibawaan beliau sangat stabil gitu seperti itu. Tapi kan baru beliau cuma sampai November. Iya. Selanjutnya 2 tahun kita hilang kok kosong kepemimpinan. Nah ini berarti kan harus dari sekarang wacana kepemimpinan itu muncul. Dan wacana kepemimpinan ini bukan hanya bicara sosok, dia harus bicara tentang ide dan gagasan. Isi kepala itu harus disampaikan. Kita harus bicara kota Tasik ini seperti apa yang mau kita bawa kota Tasik ini. Dan menurut saya kalau kita bicara nanti di bulan Mei kita baru bicara atau setelah pileg tahapan gitu pemilu ya. Tahapan pemilu setelah pileg tidak cukup waktu, sempit. Sedangkan ini sudah melakukan kekosongan kepemimpinan 2 tahun ke depan nanti luar biasa. Belum mikirin pilpres dulu, belum mikirin pileg dulu, pilgub dulu. Betul. Makanya ini harus satu paket gitu tahapan ini. Partai harus bicara tentang ide dan gagasan dia, terutama juga bukan hanya di legislatif tapi juga di eksekutif. Ayo kita bicara dari sekarang. Oh begitu ya Kang Pimen ya. Gitu. Sehingga pada akhirnya proses ini ya kita saat ini bertemu dengan beliau kan gitu. Kita bicara tentang ini dan pertemuannya itu pada pertemuan dengan ide dan gagasan gitu. Menarik, nanti mungkin bisa kita ungkapkan ya. Kalau ada satu kesempatan lain saya dengan Kang Piman di podcast ini seru nih. Atau dengan calon-calon yang lain seru kan gitu. Nanti bisa diundang nih Kang Piman ke sini nih. Kang Piman begitu dengan Pak Haji Muhammad Yusuf juga kita gitu kan. Dengan calon-calon yang lain ini kalau Pak Haji Muhammad Yusuf jelas ya. Beliau wali kota kita hari ini ya memimpin dengan kekuatan yang ini kan sampai hari ini kota Tasik jalan proses luar biasa gitu. Kita apresiasi itu. Dan terus kita tunggu juga calon-calon yang lain yang kemarin itu kan rame spanduk segala macam gitu. Ayo apalagi ada podcast radar. Gitu. Jadi di kota Tasik itu suka banyak ini calonnya sih tahun-tahun yang lalu 3, kemudian tahun kemarin 4 kemudian. Nah kira-kira menurut Akang nih tahun sekarang ini bisa jadi 3, jadi 4 atau jadi berapa? Kira-kira aja nih potensi dilihat dari figurnya gitu nih. Kalau kita sih ya kalau kita inginnya orang tuh berani semua. Ya berani maju ke hadapan, terutama adalah yang senior-senior, partai politik senior ya gitu ya yang sudah eksis lama di kota Tasik gitu. Berani memunculkan pertama sih menurut saya memunculkan ide dan gagasannya tentang kota ke depan. Ya, jadi sehingga muncul namanya kriteria-kriteria pemimpin gitu. Ya, baru setelah itu bicara sosok pemimpin gitu. Nah, ketika bicara sosok pemimpin, ya pemimpin itu harus berhati. Gitu. Nah, kita belum melihat nih gitu ya. Gitu. Kalau saya prediksi mungkin ya maksimal 3 kayaknya. Gitu. Ya, atau 2 gitu. Atau jangan-jangan atau jangan-jangan cuma 1. Bahaya kan cuma 1. Saya sih berharap bumbung kosong lagi. Berharap 3 lah gitu ya. 3 ya. Rame lah 3 rame banyak ada pilihan. Kalau 2 itu cuma 2 agak panas tuh kalau 2 itu. Pasti itu. Selalu panas itu. Kalau 3 kan ada minimal penetralisir lah. Kita lihat kabupaten ya lumayan. Kabupaten Tasik itu 4 luar biasa. Kabupaten 4 itu yang ada independen ya. Yang luar biasa kabupaten itu ketika ya calonnya PAU itu yang pertama lawan bumbung kosong gitu kan. Lawan kota kosong. Udah itu merdeka aja. Nah, ini dan sayangnya beliau juga kan karena takdir ya tidak menyelesaikan gitu. Jadi memiliki jabatan lebih tinggi. Langsung naik. Naik tahap. Bau kenalkan saya Bau. Nah, ini Partai Gelora ini sudah lengkap di semua daerah ada kan? Atau belum terisi semua? Kalau secara nasional kita ya, alhamdulillah di seluruh provinsi 100%. Satu provinsi di 100%. Dan kabupaten kota juga 100% gitu. Terus untuk kecamatan mungkin sekitar 80% secara nasional gitu ya. Itu sih yang informasi terakhir yang saya dapatkan. Tapi ini lagi proses terus. Ya, kita meyakini bahwasanya sampai akhir nanti 100% kita seluruh struktur sampai tingkat kecamatan untuk secara nasional gitu. Nah, kalau di Kota Tasik alhamdulillah kita juga
luar biasa membangun energinya gitu kan. Gitu. Alhamdulillah kita di Kota Tasik sudah 100% ya, bahkan sampai ke PAC, sampai ke kelurahan yang kita sedang terus kembangkan gitu ya. Dan ya karena memang target kita kan bukan ikut serta kan, hanya ikut serta. Target kita menang di situ. Karena mungkin Partai Golongan Lama tidak membangun dari nol, karena membawa gerbong setengah gerbong gitu. Kita sih nggak bilang kita membawa gerbong ya. Iya. Nggak, kita nggak membawa gerbong. Merangkul yang mau bergabung gitu. Kita membawa hati. Ya teman-teman lama saya, ayo. Silakan yang mau bergabung. Ya tapi memang ada orang banyak menilai ya kalau tentang keterlibatan dengan teman-teman yang lama kita gitu. Ya pada dasarnya sih hari ini komposisi kita di Kota Tasik terutama ya, saya bisa katakan lebih dari 80% adalah orang-orang yang bukan mantan partai. Bukan mantan. Dari mana saja orang mereka bergabung gitu. Ya kita udah ya gitu. Saya dengar tadi dari pusat ada sekitar 60 partai baru yang mau mendaftarkan ke KPU ya. Ini posisi Partai Golongan bagaimana persiapannya sampai saat ini? Kalau kita alhamdulillah ya, kita sebelum mendaftarkan ke KPU pusat gitu, kita sudah melakukan verifikasi internal. Nah, hasil dari proses verifikasi internal ini menurut laporan dari seluruhnya kita sudah final oke. Dan sekarang kita buktikan gitu ya, sudah dijadwal nih di beberapa daerah untuk datang ke Jakarta membawa berkasnya ke Dewan Pimpinan Nasional kita. Dan kemarin ada sebuah peristiwa yang sangat heroik ya, teman-teman dari Maluku itu datang ke Jakarta itu bukan naik pesawat. Nah, datang dari beberapa kabupaten kotanya naik ya, mereka daerah laut ya, naik perahu-perahu gitu ya. Terus dari Maluku mereka naik kapal feri sampai ke Tanjung Priuk. Nah dari Tanjung Priuk mereka bawa tuh gotong-gotong tuh di pelabuhan di Tanjung Priuk itu sampai mereka naik mobil baru mereka ke DPN ya. Ini heroik sampai 7 hari kok nggak salah. Kalau naik pesawat memang tidak akan menjadi sorotan. Itu kan teknik. Harus ada yang unik. Kalau naik pesawat ya jadi biasa-biasa saja. Nggak, kalau tidak punya momentum gitu kan. Kalau naik pesawat kita nggak merasakan gelombang. Orang itu kan minimal kan melihat ini apa, peristiwa apa, kejadian apa, partai apa gitu kan. Itu dia. Kalau naik pesawat kan momennya di sini kelewat tuh. Itu dia. Itu kita ibaratnya gini, kita ingin menyampaikan pesan pada diri kita sendiri sebenarnya. Ya, ketika melalui proses ini kita harus memiliki energi besar, memiliki semangat juang yang besar, menggambarkan tentang cita-cita kita, gelombang rakyat itu, gitu. Dan ini ya ketika ada proses-proses segini ini meningkatkan istilahnya semangat di daerah-daerah lain, wah gitu. Ini Kang, kan kemungkinan sering dibahas di rapat-rapat skala nasional. Ini kebutuhan masyarakat Indonesia secara nasional ya, bukan Kota Tasikmalaya. Kita berbicara apa sih yang memang sekarang kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi oleh pemerintah pusat saat ini. Ya kalau secara kasat mata kan kita bisa secara kasat mata ya, bisa kelihatan kan fenomena-fenomena yang hadir secara real gitu ya, tentang kemarin minyak goreng. Itu kan hal yang sifatnya sangat mendasar gitu ya. Gitu. Sampai saat ini kan walaupun sudah dibentuk khusus ya, Bapak Luhut yang terhormat menjadi menteri urusan khusus itu untuk minyak goreng kan sampai saat ini belum terjawab itu. Mafia sudah ditangkap tapi tidak mengembalikan pada proses normal gitu ya. Ini salah satunya gitu. Nah, artinya kan masalah ekonomi, masalah ketersediaan bahan pangan itu kan masih jadi problematika utama kita. Gitu. Padahal negara ini memiliki potensi sangat besar. Gitu. Yang seharusnya bab masalah ketersediaan pangan itu bukan lagi bab masalah kemampuan menghadirkan pangan dan didistribusikan ke seluruh rakyat Indonesia dengan harga yang bisa kita nikmati bersama gitu. Tapi ya mungkin lebih pada yang lebih jauh dari itu gitu. Itu masalah bab pangan. Nah kalau masalah yang lainnya memang jelas banyak hal problematika kita. Misalkan masalah kedaulatan negeri ini. Kita bisa merasakan kemarin ya guru kita tercinta gitu, Ustadz Abdul Somad ya bayangkan negara sebesar
Besar masa kecil ya, sekecil Singapura gitu ya. Ya dengan seenaknya kan melakukan proses demikian gitu. Tapi negara nggak melakukan apapun gitu. Ini kan ada wibawa bangsa ini yang tidak begitu dipandang oleh bangsa-bangsa luar. Padahal dahulu kan luar biasa dengan keterbatasannya. Bung Karno itu mampu menginspirasi negara-negara belahan dunia ketiga yang selama ini terjajah bersatu padu di Asia Afrika. Padahal itu ketika itu ada kekuatan blok timur sama blok barat yang sedang membangun pengaruhnya. Tiba-tiba Bung Karno dengan segala terbatasannya mampu menginspirasi, ya kan, Asia Afrika, gerakan non blok. Ini kan luar biasa, bangsa ini gitu punya wibawa harusnya, apalagi dengan potensi ekonomi, potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya alam yang kita miliki hari ini. Pasti bangsa ini ada di atas levelnya. Makanya Partai Gelora ini ingin menjadikan Indonesia ini menjadi kekuatan 5 besar dunia. Kita pengen duduk satu meja dengan para penguasa-penguasa dunia. Ya kan, selama ini kan diselesaikan dengan hanya beberapa negara. Gitu kan. Nah, kita harus memiliki posisi demikian. Kalau kata ketua umum kami ya, Anies Mata mengatakan, langit kita itu begitu tinggi, tapi kita terbang terlalu rendah. Pencapaian ini ada, tapi dibandingkan dengan potensi besarnya, gapnya masih terlalu jauh. Itulah yang ingin kita bangkitkan, militer kita bangkitkan. Sumber daya alam kita kelola dengan baik dan benar menjadi wibawa bangsa, bukan menjadi sebaliknya. Kan hari ini, tahun-tahun ini kan kita saksikan sumber daya alam itu menjadi wibawa bangsa malah jadi turun. Kan demo di mana-mana tuh. Tenaga asing, kan pusat-pusat tadi kan sumber daya alam adanya mereka di situ. Gitu. Lalu negara ini yang luar biasa kan, dari kalau kita tarik dari Sabang sampai Merauke, suku bangsa yang sekian besar ini mampu disatukan kan. Gitu. Bayangkan Eropa misalkan ya. Dari misalkan taruh Jerman sama Polandia satu bahasa kan, beda negara. Gitu. Serumpun kan ibaratnya, beda negara. Kita Sabang sampai Merauke suku bangsa masih disatukan. Makanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu selama ini jadi perdebatan bagi kita final. Inilah yang menyatukan. Selain tadi, kenapa bisa satu dengan Pancasila dan undang-undang? Kita harus pahami juga di sini ada agama-agama besar. Itu yang menyatukan, terutama Islam. Nah, kita tidak ingin ya prestasi-prestasi besar ini akhirnya terkendala oleh tembok-tembok tadi. Nah, partai itu kalau kata Bang Fahri itu, ya, ketua umum kita harus menjadi pabrikasi pemikiran. Dia bukan hanya gerakan politik, tapi dia juga gerakan pemikiran. Partai politik itu harus agresif dengan ide-ide baru, dengan gagasan-gagasan baru, dan mereka harus memiliki energi untuk mewujudkan ide dan gagasannya itu. Partai politik bukan bicara tentang pembagian kekuasaan. Partai politik bukan bicara tentang pembagian program yang menghasilkan cuan segala macam. Tapi partai politik harus menginspirasi dalam kerja-kerjanya sebagai energi baru untuk membangun ide dan gagasan baru Indonesia menjadi kuat dan kokoh, adil, makmur, dan berkedaulatan. Itu yang hilang. Jadi kita tidak hanya pada satu segmentasi kita ingin membangun Indonesia ini harus bicaranya luas besar. Karena negara ini terlalu besar untuk disederhanakan. Gitu. Oke, mantap sekali. The last question kan. Pertanyaan terakhir. Jawabannya singkat dan padat. Kenapa harus Partai Gelora? Ke sana. Karena partai ini yang membawa angin segar baru, narasi baru Indonesia menuju 5 kekuatan besar dunia. Sejahtera, makmur, dan berwibawa. Oke, terima kasih Kang telah ada di sini. Juga para penonton jangan lupa untuk subscribe dan like dan komen di sini. Teman-teman Gelora subscribe ya. Teman-teman Gelora harus wajib ya yang senasional harus subscribe Radar Tasik Podcast ya. Izin Pak Ketua Umum, Pak Wakil Ketua Umum. Jadi di-share ke sana ya. Di-share insyaallah. Oke, baik, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.